Iya, habis makan. Okay, good afternoon, everyone. Everyone, Hey, you pay mentioned attention, this. please. So we will begin to Uh, start the Start event the event of of webinar. webinar. Okay, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, Uh, Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Welcome to the the 13th webinar webinar series series from from Indonesian Indonesian Biogeochemistry Biogeochem Forum. Study. And today we have two speakers from BRINT. Check. And uh, uh, now we move to the first sessions, and we will begin for the opening remarks from Professor Aan Johan Wahidi. And please, Prof. Aan, the time is yours. Okay, thank you. Can you hear my voice? Very clear, Prof. All right. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan selamat datang di acara webinar seri CMBF dalam rangka mengarus utamakan riset biokimia laut di Indonesia. Jadi yang kita semua telah terbiasa melihat permukaan lautan biru ya, luas dan berombak, namun di bawah permukaan yang tenang itu ada dunia rahasia yang menyimpan kunci masa depan planet kita. Nah, di dasar laut terhampar sedimen yang bukan sekedar lumpur, melainkan perpustakaan tertua di bumi, yang setiap lapisan sedimen adalah halaman buku yang mencatat uh, sejarah iklim, kehidupan, dan yang paling penting adalah jejak kita. Selama ribuan tahun, perpustakaan ini bekerja keras dalam sebuah tarian yang indah yang kita kenal dengan biokimia, ya, berupa berbagai siklus, baik itu yang mengatur oksigen sampai yang mengatur nutrisi. Namun di era modern, perpustakaan ini telah diisi dengan catatan kaki yang suram, yang kita kenal dengan polusi, baik limbah maupun berbagai polutan yang kini menjadi babak baru yang merusak keseimbangan. Nah, pertanyaannya, ketika polutan mencapai dasar laut, apakah mereka akan hilang atau justru masuk ke dalam arsip sedimen? Nah, itulah dua topik yang akan kita bahas pada siang hari ini bersama dua pakar yang sangat terkenal ya. Terima kasih Prof. Reza dan Pak Hendrisan atas kesediaannya untuk mengisi sesi ini.
Demikian Bapak Ibu, mari kita berdiskusi dan belajar bersama, berlayar jauh ke samudera luas, mengarungi ombak siang dan malam. Dua isu laut akan kita bahas demi laut lestari sepanjang zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the opening remarks, Prof. Farhan, as the chairman of IMBF. So because of today's speakers are from Indonesia, uh, please allow me to use bahasa ya. Ya, jadi selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan berdiskusi dan mendengarkan presentasi dari dua narasumber expert dari BRIN. Yang pertama ada Prof. Reza Cordova dan yang kedua ada dari Dr. Henry, sama-sama dari BRIN. Nah, karena keterbatasan waktu, kita akan langsung kepada sesi yang pertama, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Prof. Cordova, Prof. Reza Cordova. Oke, jadi sebelumnya saya izin perkenalkan dulu, mungkin ada dari teman-teman mahasiswa juga yang memang mungkin belum mengenal lebih dekat Prof. Reza. Jadi eh, Prof. Reza Cordova dari Pusat Riset Oceanology BRIN yang hari ini akan membahas terkait tentang pollution and its biogeochemical interaction in the marine environment. Beliau memiliki edukasi di S1 S2 di IPB dan S3 di Tokyo University of Agriculture. Dan Prof. Cordova juga memiliki expertise di marine pollution, marine debris, microplastic, aquatic toxicology, dan heavy metal. Untuk membersihkan waktu dipersilakan Prof. Reza Cordova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, actually I prepare everything in English, but anyway, so let me share my screen first. First of all, I have to thanks to the committee, Pak An, and also Bang Faisal, who already invited me to this seminar workshop. And it's supposed to be I present everything in English, I guess, but I don't know. It's depend on the moderator if I have to speak in English or in Bahasa Indonesia. I'm okay with both of them, and I'm so sorry. I think I need to leave earlier because somehow last night I got the message from the several ministry that I have to meet the Ministry of Environment. It's supposed to be now, but anyway, I have to present it first. Okay, thank you once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon for everyone. So let me introduce myself again. So my name is Muhammad Reza Cordova. You can call me Reza. So today I will present the our latest study. Well, I have to correlate with the topics itself, the pollution and its biochemical interaction in the marine environment. With the basically the title is the to say that this is the first evidence of microplastic in deep sea barnacle within the Indonesian true flow in the region. So this work is represent the collaborative effort between the Indonesia, the BRIN, and the China Academies. Wait, I forgot the abbreviation. The Institute Oceanology, Chinese Academy of Sciences, and so in this presentation, I will provide the first deep sea biological evidence of the microplastic contamination in one of the most. I have to say that ITF or the Indonesian true flow is one of the most important circulation corridor. So, as you may know, that the deep seas is often described as the Earth's final frontiers, because it's cover more than half of the our planet and host critical biological and also chemical processes, or the biochemistry processes
including the organic matters, the decomposition, the nutrient regeneration, and also of course, the carbon storages. And this process underpin the global biogeochemical cycle that sustain life when the when the pollution reach the deep seas, as you may see from here in the picture, it doesn't stay there. So it can also alter how the entire ocean system function itself. And traditionally, we think that the pollutant as the surface problem. We always think like that. But the problem is, like in this case, all the pollutant, including the plastic and also microplastics, have changed this kind of a view, because the microplastic in this case, or all other plastic in any other site, behave much like the natural particle, because they float, they sink, and more importantly, they have also the additional additive material, and plastic also can absorb metal and the organic pollutant, and also it can attach by the microbes such as the bacteria or the fungi or something like that. So the plastic that attached by the microbes, forming what we call now the plastisphere. So most of the scientists say that. So if I have to say in bahasa Indonesia, so jadi plastik ini bukan hanya sampah. Jadi it's kind of a new component that the new marine biochemical system that it can circulate alongside the nutrient and also the carbon. And anyway, MC, it's okay, right? If I'm Okay, go ahead. English or Go ahead, bahasa bro. Indonesia, or just mix it between each other. Anyway, Indonesia is okay, bro. Okay. Yeah. I'm afraid that somebody in here are also foreign people. So anyway, jadi kalau misalnya kita melihat ya di ITF as dia itu mengkonekkan atau menyambungkan Pacific Ocean. Kalau di Indonesia ya, dia kan merupakan bagian part of the Ocean Global Conveyor Belt yang kita sebut di di Indonesian True Flow yang ada kita bisa lihat di sini. So it connect all the Pacific and also the Indian Ocean, Pacific in the north and the Pacific Indian Ocean in the south. So it act like the global conveyor belt, and dia juga transfer heat, salinity, and now as our study show that also the pollution. More importantly, it's it's a plastic, and specifically it's a microplastic. So our sampling site were 2 mooring buoys. Ada 2 titik. Yang pertama ada di Maluku, northern Maluku Sea, and then the other one is the southwestern Philippine Sea. Oh, sorry, southwestern is supposed to be here, and northern Maluku Sea here in the northern part of the Maluku Sea. Boat we took at the boat kedalamannya itu kurang lebih sekitar 200 meter. Jadi memang right within sebelum dari thermocline layer where the mixing is intense. So while the studies on the surface microplastic are growing, almost no data existed for the deep seas in the Indonesian True Flow. There are ada beberapa, tetapi memang tidak sebanyak deep sea lain yang ada di regional kayak di Pasifik atau misalnya di ASEAN atau bahkan yang ada di Eropa gitu. Jadi kita punya gap yang harus kita isi di sini. Jadi memang kita punya satu simple research question yang kita tanya gitu. Apakah mikroplastik ini sudah sampai ke deep sea di wilayah Indonesian True Flow? Kalau iya, apakah kita bisa mendeteksinya di hewan bentik atau di pelagic filter feeders, in this case deep sea barnacle, terutama adalah naked barnacle sama pelagic gooseneck barnacle yang surprisingly kami temukan juga di buoy, dan ini akan jadi salah satu kandidat for perfect bioindicator for this purpose, karena memang si barnacle ini dia kita bisa bilang adalah sessile suspension feeder gitu.
Okay, so what we have done, we during the IOCAS, the RCO research expedition, if you want to see the information in this website, so the barnacle were attached to the mooring buoys that were collected after 1 year of deployment. So, jadi kita bisa lihat dari dua titik yang ada di sini, kita memang, Oke, jadi di dua titik yang ada di sini, sebenarnya lebih dari dua. Ada buoy yang dilepaskan, dan kemudian surprisingly, when we were there, we found a lot of barnacles in the deep of around 200 meters. Jadi memang kita secara tidak sengaja melihat ada barnacle, and time I was thinking that, okay, maybe it's good if I took some sample and if I could analyze the microplastic in the barnacles, and surprisingly, well, it's there. And during kita ngambil yang ada di sini, tapi ini hanya kurang lebih sekitar kedalaman 200 meter. Memang sebenarnya di kedalaman lebih dari itu ada, tetapi sampelnya sebagian besar rusak, jadi kami tidak menganalisis semua sampelnya. Baik, jadi di lab, kemudian kami mengimplementasikan prosedural dari beberapa guideline, di antaranya guideline dari Jepang, kemudian dari GESAM, kemudian dari yang kami buat sendiri, termasuk yang dari Ministry of Environment and Forestry on 2024, yang secara bukan secara tidak langsung. Jadi yang kami lakukan itu setelah kami ambil sampel si deep sea barnacle-nya, kami bawa ke lab dalam kondisi yang relatif bersih dan kemudian tidak ada kontaminan dari mikroplastik itu sendiri. Kenapa? Karena dari udara itu there were a lot of cross contaminant in the airborne microplastic. So jadi kita menghancurkan dari si seluruh bagian part dari deep sea barnacle-nya itu sendiri pakai Fenton reagent, yaitu adalah gabungan dari hydrogen peroxide dan juga iron sulfur Fe2SO4, sorry I forgot the English word. Fe2SO4 itu kita gabungkan kurang lebih perbandingan 1:1, kemudian kita digest si tisu dari deep sea barnacle-nya itu sendiri. Kemudian setelah itu selesai, kita memisahkan partikel yang sama. We separate the plastic and non-plastic one using the high density salt solution. In this case, we are using the zinc chloride, and then after that, after we extract, put it in the sterile filter paper, and then we analyze them under the microscope and also the Raman spectroscopy. Kemudian setelah itu kita juga untuk memastikan tidak ada kontaminasi, we kind of implement the strict, quality assurance using the cotton clothing, baju yang katun, kemudian pakai HEPA filter, seluruhnya tidak ada cross contamination antar sampel dan juga yang ada di lab, seperti itu. Dan kemudian ini hasilnya kurang lebih dari mikroplastik yang ada dari sekitar 103 sampel dari deep sea barnacle, kita mendapatkan 27% dari deep sea barnacle itu mengandung mikroplastik. Jadi memang kurang lebih kalau kita bisa lihat dari hasil dari analisisnya di sini, kita ada sekitar 0,3 rata-ratanya partikel dari mikroplastik per individual. Jadi kurang lebih bisa kita katakan 3 dari 1 deep sea microplastic, deep sea barnacle itu mengandung mikroplastik gitu. Yang hasil ini agak sedikit berbeda gitu. Ketika kita melihat lebih jauh apa sih jenisnya dari mikroplastik tersebut, sebagian besar yang ada di sini itu adalah fiber mikroplastik. Ini sampel pertama kali kami temukan lebih banyak proporsinya antara fiber mikroplastik dengan fragmen mikroplastik. Umumnya biasanya yang mendekati ke arah kawasan coastal areas atau wilayah pesisir itu lebih banyak dari fragmen. Kenapa? Karena memang cukup banyak yang berkaitan dengan secondary microplastic source. Jadi yang memang berasal dari mikroplastik yang besar, plastik yang besar, kemudian terpapar sinar matahari, kemudian terkena angin dan lain-lain, akhirnya menjadi
fragmen mikroplastik. Tetapi untuk di case yang ada di sini justru kami menemukan lebih banyak fiber mikroplastik gitu. Nah, ukuran itu memang kebanyakan kecil. We have some kind of a limitation for the size of a microplastic karena kami agak sedikit kurang yakin dengan yang di bawah 100 micron. Memang kami punya beberapa data, tetapi kami takut tertukar dengan material yang lain, sehingga kami membatasinya untuk cut off dari mikroplastiknya itu 100 microns. Bukan tidak mungkin angka ini akan lebih tinggi ketika kita menambahkan analisis mikroplastik yang ukurannya less than 100 microns gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa memang konsentrasi ini yang ada di sini untuk dari mikroplastik ini juga sebenarnya kami temukan yang ada di permukaan dan juga dari subsurface. Cuman mohon maaf saya tidak memasukkan ke sini slide-nya, tetapi memang itu terbukti ada korelasi antara mikroplastik dengan yang ada ditemukan di surface water atau air di permukaan di subsurface yang sekitar 5 meter, kemudian sampai 200 meter. Memang pada penelitian ini kami tidak bisa mengambil mikroplastik di ukuran di kedalaman 200 meter karena memang ada kendala pembagian sampel pada saat itu. Dan yang jelas hasil ini memang pertama shows that the plastic pollution itu masuk ke dalam ocean itu secara vertikal, kemudian dan juga secara horizontal. Jadi memang mikroplastik ini memang mengubah sudut pandang kita bahwa ini sudah mencemari wilayah-wilayah yang ada di laut, termasuk yang ada di Indonesia. Dan kemudian memang bukan tidak mungkin ini berasal dari North Pacific atau misalnya memang berasal dari wilayah-wilayah darat yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa memang yang dianalisis, yang diekstrak itu adalah betul-betul plastik, kami menggunakan Raman spektroskopi yang memang tidak secara keseluruhan, tetapi kami ini kurang lebih diambil sekitar 90% dari partikel-partikel yang ada. Itu kita bisa lihat di sini. Most of the synthetic polymer that we found in this research were nylon. Jadi didominasi oleh nylon kurang lebih sekitar 31%. Jadi sekitar sepertiganya itu nylon. Kemudian posisi keduanya itu kurang lebih adalah dia saudaranya PVC, nggak kayak saudara sih, tetapi dia polyvinyl lidane fluoride sama polyamide. Nah, untuk di nylon sama di polyamide itu memang dia umumnya adalah polymer that commonly used for the fishing activities like a fishing line or the fishing nets. Jadi memang kita menggambarkan adanya strong correlation antara ILDFG, abundant loss discarded fishing gear, atau kita sebut ghost fishing di wilayah utara dari antara Maluku dengan Sulawesi, kemudian di selatannya Filipina. Jadi memang di sana bukan tidak mungkin memang berkorelasi dengan hal tersebut. Gitu. Jadi walaupun demikian memang kami juga menemukan ada beberapa jenis polimer yang lain, misalnya kayak PET yang biasa dipakai untuk air water mineral, kemudian PVC, polyvinyl chloride, yang kemungkinan memang ini berasal juga dari packaging atau misalnya dari material-material dipergunakan di industri ataupun di rumah. Kalau PVC kan biasanya dari perpipaan. Dan kemudian yang kedua memang bukan tidak mungkin karena ada long range dari ocean current, karena kan ini lokasinya di ITF. Di bagian sisi timur dari lokasi area penelitian kami itu ada eddy yang dia itu berputar antara Filipina sampai ke North Sulawesi, yang memang sebagian nanti akan masuk ke arah Selat Makassar. Sebagian lagi akan masuk, mohon izin kalau misalnya memang ada, if there's any physical oceanography expert, mudah-mudahan saya menjelaskannya pas, tapi memang pola luarannya kalau nggak salah kan seperti itu kan. Ada juga yang memang nanti akan membalik ke arah Ocean Pasifik lagi. Seperti itu. Tapi yang jelas, ini memang membuktikan juga ada korelasi bahwa, bukan membuktikan, ini secara hipotesis, ini harus dilihat bahwa memang mikroplastik ini dia itu sudah transboundary gitu. Jadi memang antar wilayah dia akan saling berputar di situ aja. Nanti bisa ke tempat yang lain atau misalnya berputar, tapi yang jelas ini sudah menjadi salah satu bukti. Nah, kemudian kalau memang di sini kita secara umum kita bisa bilang ada
cerita yang menggambarkan dari tema kita yang ada sekarang dari polusi dengan biochemistry. Jadi memang the microplastic doesn't simply drift, but they interact. Kenapa they interact? Karena memang mereka itu nempel di kalau misalnya dari beberapa paper yang lain itu kita bisa lihat mereka itu akan bisa menjadi marine snow. Jadi marine snow itu adalah kita bayangkan kalau ya memang di Indonesia nggak ada salju, tetapi yang jelas ketika dia posisinya itu kayak salju, dia kayak ada material-material pecahan salju yang jatuh dari udara, cuman ini bedanya di laut. Nah, sayangnya kalau misalnya marine snow yang asli itu kan ada banyak nutrien, banyak organic compound. Yang ada di sini adalah si plastik ketika dia sudah masuk ke dalam air, dia ada di permukaan, kemudian turun pelan-pelan ke subsurface. Turunnya memang tidak langsung ke secara vertically direct vertically, but tapi mereka itu turun secara diagonal, tergantung dari pola arusnya seperti apa. Ketika dia sudah turun, beratnya bertambah. Kenapa? Karena mereka itu akan mengabsorb pakai D, ditempeli jadi organic compound. Kemudian ada kemungkinan memang agregasi dari fitoplankton, dan kemudian akhirnya berat jenisnya bertambah, dan ketika dia sudah turun, si material ini dia pelan-pelan, walaupun memang nanti akan ada kemungkinan tertahan di lapisan thermocline atau pycnocline, mereka tetap akan turun ke bawah, gitu. Nah, nanti si agregat ini kan dia turun, kemudian tidak hanya membawa nutrien, tetapi juga bawa plastik yang ada dicampur di sana. Nah, as I mentioned before, plastik ini dia ini kompleks. Dia memiliki kemampuan juga sebagai tempat penempelan selain material organik, tapi juga polutan-polutan yang memang sudah tersebar yang ada di lingkungan gitu. Contohnya misalnya katakanlah dari logam berat atau misalnya POP atau misalnya di other emerging pollutant, karena mereka si plastik ini bisa menjadi tempat penempelan tersebut gitu. Nah, ketika dia sudah menempel lama-lama berat dia akan sampai reach into the deep ocean gitu. Nah, pada saat proses dari deep ocean tersebut, kebetulan memang kami menaruh floating buoy, sebenarnya itu untuk yang lain, tapi di floating buoy ini ternyata menjadi tempat penempelan si deep sea barnacle. Nah, dari deep sea barnacle ini karena dia hidupnya hanya diam saja menjadi sesial, ini dia hanya memfilter material-material yang lewat gitu. Jadi memang ketika dia lewat, dia memang bisa menjadi salah satu bioindikator untuk vertical flux-nya. Tapi ini baru hipotesis, ini harus dipastikan lagi secara teori seperti itu. Jadi memang karena tadi ada mikroplastik yang turun, kemudian memang karena ada biota si deep sea barnacle yang kebetulan ada di kedalaman 200 meter, nanti akan terjadi interaksi. Nah, interaksi ini akan dipercepat ketika adanya downward dari transport yang memang turun dari surface water ke subsurface, kemudian turun ke bawah. Nah, yang ada ditambah, dia akan bertambah. So we have to say that it's embedding the plastic within the oceans by biological pump. Jadi ketika misalnya dia turun, dia nanti juga akan bisa meregulasi dari global carbon flux. Teorinya seperti itu. Jadi kita bisa bilang bahwa si mikroplastik ini ikut bersama nutrien yang tadi dan material organik as a part and becoming a part of a ocean vertical carbon conveyor, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa video. Sorry, I forgot. Saya ambil ini dari YouTube. Kok nggak bisa? Sorry, ada iklannya. Jadi kurang lebih memang kalau misalnya untuk di deep sea ini sendiri, kita bisa lihat bahwa ini tuh kompleks gitu. Jadi untuk ekosistem laut dalam, implikasinya ini profound. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita lihat dari sini ya, ini kan perkembangan dari si deep sea barnacle. Saya cepetin sedikit deh. Jadi yang ada di sini kita bisa lihat ini kan seharusnya kan partikel-partikel yang turun, dia itu akan tertangkap oleh silia-silia dari si deep sea-nya itu kan. Nah, sayangnya kalau misalnya memang seharusnya si barnacle ini dia ngambil gitu saja, dia kan jadi filter feeder.
Nah, harusnya dia itu mengambil nutrien saja atau organik material untuk makanannya. Tapi microplastic can act like a false food atau misalnya makanan yang palsu gitu. Jadi mereka kan hanya lihat saja. Kemudian akhirnya yang terjadi adalah ketika dia sudah makan secara tidak sengaja dia akan, kalau berdasarkan hasil uji yang ada di lab itu akan mengurangi dari energy intake-nya sama altering the feed behavior-nya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, karena yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, karena plastik itu bisa menjadi faktor kontaminan, metal, partikel organik polutan, atau misalnya bahan aditif yang memang dari awal sudah diciptakan sedemikian rupa pada saat diproduksi. Jadi bukan tidak mungkin the plastic can be as a media for those kind of kontaminan. Jadi mereka akan terakumulasi di dalam deep sea barnacle, dan bukan tidak mungkin they can also bioaccumulate di deep sea food web. Kemudian yang ketiga, memang seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, secara teori mikroplastik ini akan mengganggu carbon sequestration efficiency karena dia akan mengganggu proses si komposisinya itu. Jadi komposisinya seharusnya banyak material organik, ini justru yang banyak justru adalah proporsinya ada proporsinya itu ada sebagian itu adalah mikroplastik. Jadi sinking rate sama akan mengganggu akan merubah, gimana saya bilangnya, it can change the sinking rate of the marine snow aggregate, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, kemudian 5 menit lagi ya, Bro. Sorry. Oh, ternyata waktunya dibatasi cuma sebentar ya. Oke, jadi memang secara saintifik ini membuktikan bahwa memang ada bukti pertama secara yang ada di biologis, secara bukti biologis yang ada di hewan, bahwa mikroplastik itu mengontaminasi deep sea Indonesian True Flow gitu. Jadi yang memang sangat memungkinkan nanti ke depannya akan mengganggu secara signifikan, yang menjadi bagian part dari global conveyor belt, ocean global conveyor belt. Kemudian yang kedua, yang jelas karena memang ini datanya masih banyak yang kosong, kita masih minim sekali. Jadi memang data yang kami miliki sekarang, atau misalnya dari Bapak Ibu sekalian yang memang nanti akan mau penelitian ke arah laut dalam dan sejenisnya yang berhubungan sama geokimia, ini akan membantu hubungan kira-kira polusi ini di permukaan akan transportasi seperti apa ke dalam deep sea, karena itu masih jarang sekali. Kemudian yang ketiga adalah secara saintifik ini akan support modeling dari transboundary microplastic transport. Sampai saat ini baru ada, masih jarang sekali memodelkan terkait dengan mikroplastik. Salah satunya memang kolega kami di Physical Oceanography, Riza Iskandar. Publikasinya kalau misalnya memang berminat nanti bisa saya berikan. Dan kemudian dari policy perspektif kita bisa melihat bahwa ekosistem laut dalam ini seharusnya masuk ke dalam plastic pollution assessment-nya, yang termasuk di UN Global Plastic Treaty ini. Kita sudah 6 kali pertemuan untuk di INC, untuk Global Plastic Treaty, yang memang dikoordinir sama UN, tetapi alhamdulillah sampai kemarin belum ada kesepakatan, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa menemukan kesepakatan tersebut. Oke, as a take home message, atau misalnya kita sebagai kesimpulannya, kita bisa tahu pertama mikroplastik itu bisa menjadi aktor dari biogeochemistry karena dia bergerak, kemudian berubah, kemudian berinteraksi seperti partikel yang natural gitu. Kemudian yang kedua, walaupun dari even the deep sea organism are now affected, tapi ini berarti nggak ada bagian dari laut yang tidak tersentuh oleh polusi sampah plastik. Itu jadi satu garis besar yang harus kita pikirkan bagaimana cara penanggulangannya gitu. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara kita mengerti dinamika dari esensial adanya mikroplastik, kemudian dari marine biodiversity, kemudian belum lagi nanti ditambah planet climate regulating system. Gitu, ini kita harus betul-betul memahami bahwa ada 3 bagian yang harus kita perhatikan. Kalau kita sudah punya ancaman terkait dengan marine biodiversity,
apa sih bahasa Indonesia saya jadi lupa. Kemudian yang kedua adalah climate change itu sendiri, dan kemudian yang ketiga ditambah plastik. Kalau misalnya kita tiga-tiganya ini cuek, mungkin kita akan jadi menyiksa pelan-pelan untuk kehidupan kita gitu. Kemudian yang terakhir ini tentu menjadi pengingat kita bahwa polusi itu tidak cuma yang kita lihat secara tampak, tetapi juga yang tidak secara tampak, termasuk yang ada di laut dalam. Bahkan ini sebelum laut dalam kan, kurang lebih sekitar 200 meter, memang hampir masuk laut dalam gitu. Jadi kita harus protect sistem ini supaya tidak membalik ke kita dengan cara yang negatif gitu. Oke, ini yang terakhir slide-nya kalau nggak salah, full papernya bisa diakses di sini. Kebetulan saya baru bikin ini tadi, linknya monggo kalau misalnya memang berminat untuk membaca dari hasil publikasi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Imber, dari BRIN, kemudian dan dari IOCAS yang berkolaborasi dengan untuk penelitian ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Prof. Reza Cordova atas insightful presentation ya. Jadi untuk sesi presentasi sudah selesai. Kali ini kita akan move forward to sesi discussions karena memang tadi saya dapat informasi dari komite Prof. Reza ada rapat dengan KLHK seperti itu ya. Jadi saya buka untuk sesi batch pertama pertanyaan. Bisa 3 pertanyaan, boleh. Silakan raise hand atau langsung di speaker boleh. Baik, untuk yang pertama ada Bu Iis Tri Yulianti. Silakan Bu Iis. Oh, sorry, nggak kedengeran Mbak Iis. Sepertinya Bu Iis. suaranya Bu Iis. Is it clear now? Yes, Kedengeran? very clear sekarang. Sekarang clear. Silakan Bu. Kedengeran ya. Baik, terima kasih Prof. Reza atas sharing presentasinya tadi. Sangat menambah informasi saintifik buat saya pribadi gitu ya. Nah, saya penasaran nih Mas Reza, Prof. Reza, itu kan barnacle-nya pada saat cruise itu diambil dari apa namanya, atau di sampling dari yang menempel di buoy saja, atau ada di seluruh alat-alat yang termasuk misalnya floatingnya itu juga apakah diambil? Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan konsentrasi mikroplastik atau mungkin yang tadi kan sudah disebutin tuh macam-macam mikroplastik dari di, apa terhadap perbedaan tempat penempelannya itu, attach-nya itu gitu. Nah, eh, kalau melihat sih memang kan cara makan dia itu kan filter feeder ya, jadi dia makan semua masukin. Nah, cuma saya penasaran aja dengan apa perbedaan tempat attachment itu, apakah ada perbedaan dari konsentrasi atau macam mikroplastik diteliti atau yang dihasilkan, yang didapatkan oleh Prof. Reza? Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Iis. Langsung bisa ya. Langsung aja ya. Gitu, Prof. Silakan. Baik. Saya sebenarnya udah agak panik dari tadi diteleponin. But anyway, jadi singkat, sebenarnya memang kalau kita lihat dari sini memang kami melihat seluruh sampel Anda itu hanya menempel di glass float yang ada di kurang lebih sekitar 200 meter. Sebenarnya ada yang di kedalaman yang ini lebih dari 200, saya lupa 250 atau 300, tapi pokoknya dia agak sedikit bergerak kan, kurang lebih sekitar 250 sampai 300. Memang dia ditemukan di nanti korek. Mana videonya ya? Sorry, ini dia. Ada di sorry, I forgot the name. VTD. Iya kan ya? Ada di sini. Kalau misalnya bisa kita lihat gitu. Tetapi memang pertama karena ketika pada saat proses penarikan dia sebagian besar rusak. Jadi kami tidak berani mengambil. Sebenarnya saya harus jujur bahwa sebenarnya untuk mikroplastik deep sea barnacle ini kami ambilnya itu ini sebenarnya bukan sampel utama. Jadi memang sampel yang mendadak kami ambil dan kemudian ini kayaknya menarik untuk diambil, dan kemudian sepertinya memang belum pernah ada yang mengerjakan untuk deep sea pada saat itu.
gitu kan. Makanya ini apa namanya, proses ekstraksinya dan lain-lainnya, karena ini sampelnya bukan sampel utama, ini jadi agak sedikit pelan gitu. Jadi memang sebagian besar ada di sini, dan memang di beberapa titik ada, kalau menurut ekspedisi yang setelahnya di Impulse tahun 2023 itu dari TPPIT, pusat riset, aduh maaf TPPIT saya lupa, pusat riset mana ya. Pusat riset pokoknya di OHRAL sekarang. Em, ini ditemukan juga sebenarnya di sini, tetapi kami tidak ngambil sampelnya pada saat itu. Mungkin nanti di impulse yang berikutnya kami akan coba ambil, dan kemudian kita melihat kira-kira sampelnya seperti apa, apa namanya, hasil ekstraksinya seperti apa. Dan kemudian kalau berdasarkan ini kan paling banyak sebenarnya memang ketemu di tempat yang lain juga, ada beberapa titik sampel penempatan buoy, tetapi kami hanya menaruh di mengambil hanya di 2 titik ini karena ini sampel yang paling banyak dan kemudian sampel yang paling bagus untuk diambil, karena kita sebagian besar sampel itu ya, jika teman-teman Bapak Ibu sekalian pernah sampling ke wilayah laut, biasanya kalau untuk mengambil mooring buoy itu kan agak sedikit ekstrim ya, jadi kena bantingan arus dan lain-lain, dan sebagian besar sampel itu rusak. Jadi kami meninjau bahwa memang hanya ada 2 di titik ini yang pada saat itu sampelnya itu yang paling bagus. Nah, tetapi kalau berdasarkan dari hasil analisis, memang tidak ada perbedaan nyata, baik itu antara naked barnacle dengan pelagic gooseneck barnacle dari mikroplastiknya. Karena memang pertama, sifatnya keduanya itu kan adalah filter feeder. Dia sesil, dia hanya diam, kemudian ketika dia sudah menempel pada satu media, dia diam, kemudian dia mengeluarkan sesilnya saja, kemudian dia ngambil makanan gitu kan. Nah, karena memang kemungkinan jumlah mikroplastiknya itu bisa jadi dia relatif konstan yang ada di sana. Kemungkinan seperti itu. Tetapi memang ini masih belum bisa kami buktikan karena memang kami tidak mendapatkan sampel airnya gitu. Dan ini pun jumlahnya pun kurang lebih kan setelah 1 tahun gitu. Nah, kemudian berdasarkan dari titiknya pun juga sama. Memang ada lebih tinggi di titik buoy TH02 ini yang ada di bagian utara. Kita bisa lihat di sini karena memang bisa jadi memang pola arusnya ini ketemu antara 2 arus yang memang masuk dari utara Pasifik, kemudian yang membalik ke arah utara, ke utaranya Halmahera, kemudian dari Halmahera juga ini yang membalik ke utara gitu. Jadi memang ada kemungkinan mikroplastiknya itu dia terakumulasi di titik ini lebih banyak daripada di titik yang di sini atau di sini gitu. Jadi tapi kembali lagi ketika kami uji secara statistik tidak ada perbedaan nyata antara dari kedua titik ini. Mungkin kalau misalnya ada dari titik yang lain, misalnya katakanlah yang ada di Selat Makassar di sini, atau misalnya katakanlah di arah selatannya Ambon, bukan tidak mungkin jumlah mikroplastiknya lebih banyak. Kenapa? Karena berdasarkan dari hasil analisis kami di survei sama subsurface, memang jumlahnya yang ada di sini itu lebih banyak. Yang ada di Selat Makassar, kemudian dari selatan Ambon, itu ada apa, mikroplastik itu lebih tinggi. Tapi memang sayangnya kami tidak bisa mendapatkan sampel deep sea barnacle di daerah ini, dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa mendapatkan apa sampelnya sehingga kita bisa menjawab pertanyaan dari Bu Iis lebih clear. Kurang lebih gitu. Nah, satu lagi saya lupa. Untuk dari deep sea barnacle ini memang ini agak sedikit sulit sih sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat dari polymer composition-nya. Kami sebenarnya agak sedikit khawatir memang ini karena kan yang paling bit dan sejenisnya, memang kami curiga bahwa ini terkait dengan LDFG. Saya agak sedikit lupa, tetapi pada saat ekspedisi yang sebelumnya kami sempat kehilangan jejak dari si buoy sama si CTD-nya itu. Dan kemudian kami minta bantuan dari beberapa nelayan yang ada di yang lokal. Pada saat itu kami beberapa hari, kalau di sini ada Mbak Dewi, mungkin Mbak Dewi Suryanati bisa menjelaskan lebih baik. Kita coba mencari di bagian dasarnya dengan troll yang diizinkan tentunya. Dan di beberapa wilayah tersebut, cuma saya lupa di mana, itu cukup ditemukan kayak rumpon-rumpon yang tidak alami. Jadi banyak jaring nelayan yang sepertinya memang sengaja dibuang, dan bukan tidak mungkin memang itu menjadi sumber dari mikroplastiknya gitu. Nah, cuman memang kalau yang ada di sini secara proporsi sepertinya sama antara jumlah nilon dan kemudian polyamid yang ada di wilayah di M00 yang ada di apa namanya, selatan, pokoknya utaranya Maluku, kemudian satu lagi adalah yang ada di selatan Sulawesi gitu. Jadi memang ada kemungkinan seperti itu, tetapi memang karena nggak ada perbedaan nyata,
Dan mungkin juga memang sampel kami juga tidak terlalu banyak, kurang lebih jumlahnya sekitar 103. Jadi kami masih belum bisa berbicara banyak. Tapi paling tidak ini menjadi satu awalan yang menggambarkan bahwa ini loh mikroplastik itu tidak hanya ada di surface dan tidak hanya yang terlihat saja, tetapi justru turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Dan memang bukan tidak mungkin yang ada di bagian deep sea-nya, yang ada di sedimen, mungkin ini nanti dari Bu Is dan teman-teman di Deep Sea Research Center mungkin akan bisa clear betul nggak teori yang apa namanya kami kemukakan gitu. Mungkin seperti itu yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan jelas ya Bu Is. Terima Baik, siap. kasih. Terima kasih, Prof. Reza. Oke, baik. Terima kasih Prof. Reza dan Bu Is. Namun karena keterbatasan waktu ya, karena dari moderator sendiri, mohon maaf untuk peserta nanti pertanyaan bisa lewat eh, chat atau chat box di Zoom ataupun langsung kepada komite. Nantinya akan bisa dilangsungkan atau dikirim ke Prof. Reza. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga Prof. Reza Cordova. Baik, saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali saya udah ditelepon, nggak tahu hasilnya kayak apa. Saya harus pamit mundur. Monggo kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan bisa kontak kami. Slide paparan juga sudah kami kirimkan ke Faisal sebelumnya. Nanti kalau mau ada yang berminat bisa share. Dan kemudian kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, saya mohon maaf nggak bisa langsung jawab. Bisa lewat email. Eh, saya catat dulu. Atau muha nanti muha 125 brin.id. Saya catat email saya di chatbox. Monggo kalau misalnya memang mau kontak bisa langsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan kepada Imber dan kemudian yang lain teman-teman Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Uh, yang salah itu pasti dari saya dan kebenaran itu pasti dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya langsung pamit karena udah telepon mulu dan tadi Iya, saya terima kasih langsung pamit Prof. mundur Reza. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Ya, ya, Oke, ya. eh, kita akan langsung apabila ada pertanyaan lanjut bisa di chat box dan ataupun kirim email ke Prof. ataupun ke komite IMBF. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan ada paparan dari expert, salah satu expert BRIN lagi, yaitu Dr. Marfazran Hendizan dari Research Center of Climate and Atmosphere dengan materi Movements and their role in biochemical cycling. Jadi, Dr. Henry ini memiliki formal education dari S1 Pajajaran Teknologi. Lalu beliau juga sangat expert di bidang paleoklimatologi dan paleoceanografi. Untuk waktu dan tempat, untuk mempersingkat waktu, Eh, dipersilakan Dr. Henry. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Sangat jelas, Pak. Oke. Mungkin saya izin untuk off kamera ya pada saat saya presentasi. Internet tidak cukup baik dan saya juga minta tolong ke Mas Moderator untuk bisa apa ya, menyampaikan slide pemaparan saya. Baik, Mas. Oke, sudah Baik, clear terlihat ya, Pak. ya jelas. Saya mohon izin Oke, kepada Bapak Ibu semua, saya memakai bahasa Indonesia dalam pemaparan saya agar lebih memudahkan juga untuk kita semua untuk saling memahami dan juga berdiskusi lebih lanjut. Baik, eh, eh, mengenai peran sedimen laut dalam proses dari biogeokimia itu sendiri. Dan topik ini juga sangat penting karena sedimen laut menyimpan perubahan lingkungan dan juga berperan dalam siklus dari biogeokimia global. Dan gambaran ini adalah kapal riset salah satu yang kami gunakan. Ini adalah kapal riset terakhir yang saya gunakan pada saat tahun 2024 menggunakan Ocean X. Dan juga saya bersama dengan Mbak Ida dan kawan-kawan juga kita mengambil sampel berupa marine sedimen ya, marine sedimen di
wilayah Mentawai, di Mentawai Basin di Sumatera Barat. Baik, lanjut. Em, dalam pemaparan saya pada siang hari ini, saya menyampaikan pemaparan yang terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama itu adalah em, mengenai pengantar dari marine sediment itu sendiri, apa itu marine sediment, kemudian bagaimana teknik sampling jenis-jenis dari sumber sedimen itu akan saya coba paparkan dari pengantar marine sediment, dan kemudian em, sedikit mengenai mengenai teori ya, teori dasar-dasar saja yang mungkin membantu kita untuk memahami bagaimana proses biogeokimia itu sendiri di sedimen pada saat sekarang gitu ya, yang mana nanti proses biogeokimia yang terjadi saat ini itu akan kita gunakan dalam melakukan interpretasi di sedimen laut, khususnya misalkan proses dari sedimen laut, proses yang terjadi hingga ribuan tahun yang lalu. Em, yang ketiga itu saya akan mencoba memaparkan terkait studi kasus yang telah kami lakukan dan terkait dengan studi biogeokimia dan serta juga implikasinya. Dan yang terakhir adalah sedikit message dan juga kesimpulan yang mungkin em, berkaitan untuk studi biogeokimia ke depannya juga. Lanjut. Baik, ini adalah salah satu pengantar dari saya terkait marine sediment. Tadi setelah kita semua sudah melihat kapal dari Ocean X, di sini kita melihat sendiri di gambar bagian kiri ya, kita bisa lihat alat yang dinamakan alat gravity core. Alat ini yang kita gunakan untuk mengambil sedimen laut. Nah, apa ya, di dalam alat gravity core ini secara prinsip gitu ya, ini adalah pipa pipa apa ya, pipa baja yang kemudian kita insert, kita masukkan di sebelah kanan itu ada pipa paralon. Paralonnya paralon bening yang kita insert ke dalam suatu pipa baja. Nah, di atas kita melihat seperti apa ya, di atas itu kita melihat ada pemberat kurang lebih sekitar 400 sampai 500 kilogram. Secara prinsip gravity core ini kemudian diturunkan dari permukaan laut ke dasar laut, secara prinsip itu menggunakan prinsip gravitasi. Jadi setelah kita menggunakan alat winch yang di kapal, kemudian dari steel kabelnya, ya kita akan coba turunkan secara gravitasi. Dan kemudian di sebelah kanan kita lihat gambaran setelah dari pipa berwarna bening yang kita masukkan tadi di dalam pipa baja, kita keluarkan. Nah, kalau kita pakai pipa paralon yang bening, kita bisa lihat seberapa panjang nih sedimen yang kita peroleh. Cuman kan memang di Indonesia itu tidak ada ya, tidak, kita belum ketemu pipa paralon yang bening. Yang adanya itu kan pipa paralon yang warna abu-abu itu. Jadi kita nggak tahu kalau pipa paralon Indonesia, kita nggak tahu. Jadi sedimennya dari kami masih mencoba mencari tahu kalau di Indonesia ada pipa paralon yang bening, kita akan bisa tahu, kita bisa mengukur, oh sedimennya itu ketebalannya misalkan 2 meter ataupun lebih gitu. Kita bisa lihat langsung gitu loh. Kalau misalkan yang ada di Indonesia itu yang warna abu-abu gitu, kita apa ya, masih pakai teknik tradisionalnya itu, kita ketok gitu ya, ketok-ketok pakai palu. Kalau misalkan terasa kosong kan bunyinya akan beda kalau kalau misalkan ada sedimen yang terisi. Nah, ini contoh yang terakhir yang kami ambil, sedimen laut yang kami ambil di perairan Mentawai, Sumatera Barat pada tahun 2024. Lanjut. Nah, em, selanjutnya ini adalah contoh gambaran dari marine sediment. Ini adalah contoh apa ya, batuan gitu ya, batuan yang sudah apa ya, sedimen juga bisa, udah sampai sedimen asal laut juga bisa ada di darat, tapi dalam waktu jutaan yang tahun yang lalu gitu ya.
Jadi bisa saja saya mau lihat kajian sedimen laut yang tapi ada di darat, bisa aja saya ambil gitu karena kita sudah bisa mengetahui. Nah, apa itu marine sediment itu? Marine sediment itu adalah dari source-nya itu ada empat gitu ya. Dari secara source, marine sediment itu memiliki sumber sedimen itu asal dari darat, kemudian asalnya itu dari aktivitas biologi. Ya, kita bisa lihat sendiri di sini adalah ada banyak apa ya, ada foraminifera, adalah dolaria. Kemudian ini adalah salah satu contoh proses aktivitas biologi yang apa ya menghasilkan compound dari sedimen itu sendiri. Kemudian dari erupsi vulkanik dan juga presipitasi chemical di laut. Selanjutnya em, sebagai penyimpan gitu ya. Eh, belum Mas, maaf, belum. Sebelumnya Mas, slide sebelumnya Mas. Ya ini aja dulu. Ya, jadi kita lihat gambaran sedimen itu sendiri, dia itu merupakan penyimpan dari komposisi material-material organik gitu ya, dan juga inorganik yang mempengaruhi proses fisika dan juga kimia. Jadi dengan melihat em, apa ya secara detail apabila kita kaji secara detail untuk sedimen itu kita akan tahu sebenarnya itu banyak sekali kandungan-kandungan di yang lumpur gitu ya kalau dari sedimen ataupun yang kita ambil itu hanya lumpur terlihat tapi setelah kita ekstrak itu banyak kandungan-kandungan organik inorganik yang itu yang apa yang kita banyak kita pelajari salah satunya itu ya memang berguna juga untuk saat ini ya menjadi tren itu studi biogeokimia gitu ya dan salah satu topik kami juga pada saat Cruise 2024 dengan Mbak Ida Yulia ya, itu juga kita mencoba mengkaji juga sedimen itu kita mengambil dua core gitu ya dua core untuk studi paleoclimate dan juga studi untuk micro pollution gitu. Nah, tapi saya masih belum tahu gitu kan seberapa jauh apakah core yang kita peroleh pada saat di Mentawai Basin itu juga bisa kita gunakan nih untuk kajian mikroplastik untuk studi mikroplastik itu sendiri gitu ya. Apakah teknik sampling yang kita ambil pada saat 2024 itu cocok untuk kajian apa ya mikroplastik masih belum tahu juga gitu ya. Saya masih belum dapat update gitu dari rekan-rekan dari Pusat Penelitian Oceanologi gitu ya. Maaf. Next, Mas. Ya, em, di sini saya akan coba sedikit memaparkan yang menjadi hot topic ya di dalam paleo, studi kita mengenai paleo, mengenai proses biogeokimia di sedimen itu ada beberapa gitu ya. Jadi ya sebagaimana kita pahami lah ya, misalkan biogeokimia itu sendiri adalah suatu proses ya, proses interaksi dari beberapa elemen biologi, kimia, geologi gitu ya dan fisika yang kemudian dia membentuk suatu sistem komunitas di alam. Proses biokimia ini menjadi penting juga untuk kita pahami bagaimana proses interaksi tersebut dari waktu ke waktu di masa lampau gitu kan yang nah mungkin ini adalah gambaran dari siklus fosfor misalkan ini juga cukup hot topic masih baru ya cuman saya masih belum melakukan gitu ya tapi saya coba sampaikan secara konsep ada beberapa ya secara konsep kita bisa lihat dari asalnya dari awal itu ada di darat siklus fosfor ini ya fosfor ini awalnya kan apa ya dia itu dilepas dari batuan melalui proses pelapukan gitu ya kemudian dari proses run off kemudian apa ya kemudian fosfor ini senyawa fosfor ini kemudian masuk ke tanah dan menjadi em, fosfor ini kemudian menjadi sumber dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Maksudnya sumber dari
elemen yang penting bagi tumbuhan gitu ya. Selanjutnya pada saat terjadi di tanah gitu ya, terjadi lagi proses di tanah, kemudian dari water gitu ya, dari groundwater, kemudian terjadi proses fosfat ini kemudian masuk ke laut. Pada saat di laut terjadi proses dissolve fosfat. Dissolve fosfat ini kemudian terabsorpsi oleh fitoplankton dan kemudian tertransfer melalui rantai makanan. Pada saat fitoplankton mati yang juga fitoplankton mati dan eh, juga fosfor ini kemudian ikut bersama plankton tersebut itu apa ya akan jatuh ke sedimen dan terkubur gitu loh. Maaf. Lama-lama pada saat sedimen itu jatuh di laut menumpuk dan mengalami proses pembentukan batuan. Karena geologi, karena proses geologi terjadinya proses pengangkatan oleh proses tektonik gitu ya. Fosfat tadi kemudian naik lagi ke darat dan siklus dari fosfor kembali berulang gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah sedikit gambaran mengenai siklus karbon. Siklus karbon itu sendiri ya kita bisa lihatlah gambaran dari siklus karbon, bagaimana karbon itu apa ya em, terserap misalkan eh, dari atmosfer, kemudian menyebar ke air laut, kemudian ke marine sedimen dan masuk ke batuan. Begitu terus juga sama seperti fosfor tadi. Dan yang paling penting adalah ada terjadinya proses transformasi karbon organik yang disebabkan oleh proses respirasi yang menyebabkan ataupun menghasilkan karbon dioksida dan metan. Kemudian proses anoksik juga terjadi di batuan yang sangat berkontribusi terhadap emisi gas kaca dan eh, apa ya saat ini ya siklus dari karbon ini juga apa ya sangat berperan penting gitu ya terhadap climate dan juga budget karbon global yang ada di marine sediment. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah siklus karbon ya, sorry, siklus oksigen. Mungkin ini berkaitan dengan salah satu topik yang akan ataupun studi kasus yang akan saya bahas pada pada siang hari ini, yang mana siklus oksigen itu sendiri kita juga bisa lihat ya, siklus oksigen itu sendiri terbagi menjadi beberapa beberapa em, beberapa bagian yang sangat berperan penting terhadap distribusi ataupun kuantiti dari oksigen baik itu di laut ataupun di marine sediment. Yang pertama adalah proses fotosintesis, kemudian difusi dari atmosfer. Pada saat di laut pun terjadi proses respirasi dan dekomposisi yang berperan terhadap komposisi oksigen dan yang ada di sekitaran daratan itu juga proses upwelling dan mixing itu juga berperan penting terhadap eh, distribusi dari oksigen itu sendiri. Lanjut, Mas. Oke, oke, sebentar saya izin ya, minum dulu sebentar. Oke, pada bagian ini saya akan coba membahas ya topik penelitian kami pada tahun 2023 yang berkaitan dengan studi kasus yang dilakukan di perairan Sumatera bagian selatan di antara Jawa dan juga Sumatera, yang mana penelitian ini bertujuan untuk memahami evolusi lingkungan redox laut juga selama tahun yang lalu.
sudah dipublikasikan di jurnal Science, tawarkan peneliti dari pihak memberikan informasi geokimia yang sangat kaya, yang mana memungkinkan kita untuk merekonstruksi kondisi laut di masa lalu secara mendetail. Lanjut, Mas. Gambarannya ya dari studi kami yang kami lakukan di perairan barat Sumatera, ya di antara Jawa dan juga Sumatera, di antara Sumatera dan Jawa, di apa ya di depannya Selat Sunda gitu ya. Ini ada core sedimen. Kami lakukan core sedimen itu di kedalaman 2171 meter. Ini kami dapatkan panjang sedimen itu 360 cm. Jadi rata-rata kalau misalkan kita menggunakan kapal riset Indonesia itu rata-rata panjang core yang kita dapatkan maksimal itu ya dengan paralon yang kita miliki pakai gravity core gitu ya. Itu adalah 4 meteran lah sedimen. Itu pun maksimal. Tapi saya belum pernah dapat sampai 4 meteran gitu ya. Nah, di sini dari kita kembali setelah 360 cm ini, setelah kita lakukan umur carbon dating, ya, setelah kita lakukan umur carbon dating, kita dapatkan umur dari panjang core 360 cm ini, usia sedimen itu apa ya berumur 35.000 tahun yang lalu. Jadi kita akan mendapatkan sejarah mengenai kondisi oksik dan anoksik dari sedimen itu sepanjang rentang waktu 35.000 tahun hingga periode modern. Lanjut. Oke. Mungkin ini sedikit yang gambaran, saya memberikan gambaran dari data gitu ya. Di sini kita lihat dari gambaran data, kalau kita lihat dari sumbu X gitu ya, sumbu X ini adalah calendar age ya, dari umur 35 KA. 35 KA artinya kilo annum. Jadi 35.000 tahun yang lalu. Dari panjang 35.000 tahun yang lalu kita mendapatkan history. Dan sumbu Y untuk sumbu Y ada beberapa gitu ya. Ada beberapa sumbu Y yang kita gunakan, core yang kita gunakan itu misalkan dari data yang kita gunakan itu dari gambar yang D gitu ya, dari gambar D sampai dengan A B C D. Jadi dari core SO 184 143. Jadi kita menggunakan data unsur-unsur kimia yang kita gunakan untuk mempelajari kondisi oksik dan inoksik. Jadi gambarannya itu em, setelah kita lakukan analisis kimia gitu ya, kita mencoba membandingkan rasio unsur dari eh, nikel dibandingkan dengan kobalt dengan uranium dibandingkan dengan thorium. Jadi kedua unsur ini berguna untuk mengetahui bagaimana kondisi oksigen itu di laut. Yang mana rasio ini juga membantu kita untuk membedakan antara lingkungan yang kaya oksigen dan juga kandungan yang kekurangan oksigen. Selain itu juga ada parameter total organic carbon dan juga barium biogenik yang mencerminkan tingkat produktivitas biologis. Dan hasilnya, jadi periode Holocene, gitu ya. Holocene kita lihat periode Holocene itu tren pada saat sekarang ya, pada saat kita Holocene itu adalah periode warming ya, istilahnya periode interglacial. Jadi pada saat ini, saat sekarang gitu ya, kita itu katakan cara geologi gitu ya, itu adalah periode Holocene. Jadi kondisinya itu warming pada pada selama 10.000 tahun itu kita berada pada kondisi warming. Nah, pada kondisi warming, pada saat Holocene itu menunjukkan kondisi laut itu cenderung lebih oksik gitu ya. Jadi menandakan bahwa kondisi em, kondisi oksik itu kita bisa lihat unsur dari nitrogen dibanding kobalt dan juga uranium dibandingkan thorium itu juga meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Dan pada LGM, pada saat LGM itu kita lihat LGM ini gambaran sekitar 20.000 hingga 35.000 ya. Itu kondisi
cooling. Pada saat itu bumi mengalami periode cooling, artinya perbedaan suhunya itu bisa 3-4 derajat Celcius. Dan itu menandakan kondisinya itu adalah kondisi anoksik gitu loh. Ya, jadi menarik bahwa pola ini juga ternyata konsisten gitu ya dengan catatan iklim dari lintang tinggi seperti data isotop yang ada di Greenland dan juga em, speleotemtropi serta fluktuasi dari insolasi musim panas gitu ya. Lanjut, Mas. Nah, eh mungkin ini gitu ya, kita coba terkait mekanisme, bagaimana mekanisme terjadinya pada saat tadi Holocene gitu ya, during warm climate ataupun during cold climate gitu kan. During warm climate itu em, selama iklim hangat itu ada proses ITCZ, yaitu proses dari ITCZ adalah apa ya, eh, rainfall belt di wilayah tropical region itu bergeser ke utara, kemudian meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Curah hujan ini kemudian bentuk lapisan air tawar di permukaan laut yang kemudian bertindak sebagai penghalang untuk percampuran air ataupun mixing dan juga mengurangi proses upwelling. Akibatnya kondisi laut menjadi lebih stabil dan oksik. Sebaliknya saat dingin dan kering itu kita apa ya, kita asumsikan ya, kita kaitkan dengan kondisi modern itu terkait dengan ITCZ itu bergeser ke selatan, curah hujan juga berkurang dan air laut juga menjadi lebih asin dan dingin. Hal ini meningkatkan proses pencampuran air laut dan proses upwelling yang membawa nutrien dari dasar laut ke permukaan. Namun, pencampuran ini juga mempercepat proses dekomposisi materi organik sehingga menciptakan kondisi anoksik di sedimen. Next, Mas. Nah, em, mungkin di sini ya, saya akan mencoba untuk menyampaikan kesimpulan sebagaimana dari pemaparan saya sebelumnya. Sedimen itu berperan besar terhadap penyimpan material organik dan juga inorganik yang mempengaruhi sifat fisik dan kimia um, ocean. Dan yang kedua, marine sediment juga berperan penting terhadap untuk interpretasi dari masa lalu dan juga memahami ekosistem saat ini untuk future ocean chemistry prediction. Dan yang ketiga adalah karakteristik sedimen juga mempengaruhi proses biogeokimia gitu di dalam marine environment. Jadi, dan yang terakhir itu dengan menggunakan Marine Sediment Core, kita dapat memahami bagaimana proses-proses biogeokimia dari ribuan tahun hingga jutaan tahun yang lalu itu bisa kita pelajari. Jadi kita bisa memahami sejarah dari periode waktu dan dari waktu ke waktu. Lanjut. Ya, thank you. Mungkin ini adalah pemaparan saya yang terakhir. Ini adalah contoh kami pada saat mengambil sedimen dan bagaimana proses aktivitas kami lakukan saat tahun 2024 yang lalu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Saya mohon maaf apabila masih kurang dalam penyampaian saya dan em, saya sangat terbuka untuk diskusi ataupun pertanyaan terkait pemaparan saya setelah pemaparan ini. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Thank you very much, Dr. Henry, for full presentations. Jadi ini kalau menurut saya sangat melengkapi ya antara materi dari Prof. Cordova dan juga materi sedimen dari Dr. Henry, di mana eh, satu dan dua materi yang disampaikan itu sangat berkaitan sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi bersama ya. Jadi karena Dr. Henry masih punya cukup banyak waktu, kita masih bisa longgar untuk berdiskusi Ya, lebih ya, lama ya. ya. Jadi untuk sesi pertama ini kami akan buka 3 pertanyaan. Silakan untuk satu pertanyaan pertama, teman-teman Bapak Ibu semua bisa raise hand
ataupun langsung membuka mic-nya. Baik, silakan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa untuk yang ada pertanyaan. Kalau misalkan belum, mungkin saya sangat wondering ya Pak, Pak Henry, terkait dengan aktivitas atau hubungan daripada elemen nikel, apa mungkin ini Ni, Ya, ya. nikel dan Hmm, hmm, terkait dengan kandungan toksik dan memang itu hanya spesifik di hmm. nikel dan kobalt yang dijadikan perbandingan. Baik. Oke. Oke, terima kasih. Saya akan coba untuk bahas ya, Mas ya. Jadi untuk saat ini gitu ya, yang saat ini terkait nikel, kobalt dan juga uranium, thorium itu em, apa ya? Baru itu yang baru kita temukan terkait kajian terhadap kondisi redox gitu ya. Jadi secara konsepnya itu, cara konsepnya sendiri itu nikel gitu ya. Nikel itu dia konsep merupakan unsur kimia yang lebih mudah diperkaya pada saat kondisi anoksik gitu ya. Jadi karena dia itu sifatnya lebih mobile dan dapat terikat dengan bahan organik atau sulfidik gitu ya. Jadi kalau misalkan dan sedangkan kobalt itu lebih apa ya? Dia elemen yang lebih stabil. Dia itu merupakan elemen yang lebih stabil dalam kondisi oksik gitu loh. Jadi misalkan kita ketemu perbandingan misalnya kita lihat perbandingan tadi misalkan Ni itu dia lebih stabil pada saat anoksik dan kobalt itu dia lebih stabil dibandingkan kondisi oksik gitu ya. Kalau misalkan kita perbandingan gitu ya NI-nya lebih tinggi gitu kan, rasio dari NiCO-nya lebih tinggi menandakan oh berarti ini kondisinya itu NI-nya lebih tinggi menunjukkan bahwa oh ini menunjukkan suatu ya rasio kondisi anoksik yang lebih kaya nih di sedimen gitu ya. Sama halnya pada saat juga uranium gitu ya, thorium gitu ya. Uranium juga sifatnya itu juga kondisi oksik dia akan lebih kaya gitu untuk uranium. Eh, dan kemudian thorium itu apa ya dia akan sensitif terhadap kondisi anoksik gitu ya. Jadi perbandingan rasio uranium thorium yang tinggi ini menunjukkan pengayaan uranium itu menunjukkan adanya kondisi anoksik gitu ya. Uranium yang tinggi gitu ya. Yang saya catat di sini adalah uranium itu tinggi pada saat kondisi anoksik sedangkan kalau misalkan thoriumnya yang tinggi, berarti kan rasio uranium terbandingkan thoriumnya itu rendah, menunjukkan oh ini berarti menunjukkan kondisi lingkungan oksida gitu ya. Jadi kita mencoba untuk menggunakan rasio apa ya konsep berpikir pengayaan dari beberapa unsur yang terkait dengan kondisi oksik dan anoksik gitu ya, yang kemudian kita bawa untuk melakukan interpretasi bagaimana kondisi oksik dan oksik itu di masa lampau berubah terhadap waktu gitu. Itu yang baru kita temukan. Kalau unsur-unsur lain banyak juga ya kan. Ya kita gunakan pengukuran itu kan kita misalkan kita gunakan pengukuran yang kita gunakan itu adalah ICP-MS. Sebenarnya kan dengan alat ICP-MS itu banyak ya kita bisa banyak ukur banyak elemen gitu ya, banyak elemen itu sendiri. Nah, dengan elemen-elemen itulah nanti yang tergantung kita nih gitu untuk lihat apa yang kita mau apa ya untuk mengkaji subjek dari isu biologi kimia yang mana gitu ya. Di sini pada dalam kasus ini kami mencoba untuk melihat kondisi oksigen gitu ya. Karena di lokasinya terkait dengan apa ya cukup besar itu karena pengaruh upwelling proses oksigennya juga penting gitu ya berkaitan terhadap kondisi upwelling. Jadi itu yang
saat ini kami lakukan gitu ya. Baru baru sampai tahap beberapa elemen yang kami temukan. Oh, ini baru bisa kita kaji untuk oksik gitu ya. Elemen-elemen lain yang kita peroleh itu masih belum kita lakukan gitu. Oh, ini barium kita kaji juga gitu ya, di dalam paper itu kita coba kaji gitu kan. Barium itu yang kita peroleh juga dari PMS gitu ya. Cuman kan secara barium juga sebenarnya juga barium juga menjadi tanda tanya juga gitu ya. Barium itu juga bisa sifatnya biogenik, bisa juga dia sifatnya anorganik juga ya gitu ya. Jadi bisa aja dia apa ya, berasal dari batuan yang dari daratan gitu ya, kemudian ditransfer ke laut gitu ya. Jadi untuk apa ya, untuk barium sendiri kita masih menjadi apa ya, masih menjadi banyak tanda tanya gitu. Dan banyak elemen juga yang masih kita belum bisa jawab gitu ya. Saat ini oh kita baru ketemu dari dua elemen uranium compare dengan thorium dan juga apa ya, kobalt, nikel dibandingkan dengan kobalt itu. Mungkin itu Mas. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Dr. Hendri atas jawabannya ini sangat sekali ya. Jadi dari antara satu elemen dan elemen lainnya itu memiliki sifat daripada tujuan analisisnya seperti itu. Ya. Oke, kita ke kolom chat box Dr. Henry ya. Jadi di sini ada Bu Ida yang bertanya, sebelumnya Bang Henry, terima kasih banyak atas paparannya sangat interaktif dan menarik. Lalu pertanyaannya terkait proxy M per M ratio. Selain nikel per kobalt dan uranium per thorium, sebagai pendekatan untuk elusidasi kondisi oksik atau anoksik, apakah ada proxy only metal to metal, metal per metal ratio lain yang umum dipakai untuk mengelusidasi kondisi sedimen? As you said, to elucidate some biogeochemistry subject. Selain nikel per kobalt dan uranium per thorium. Ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Ida. Apa ya? Sebenarnya ada beberapa untuk ini kondisi oksik dan anoksik gitu ya. Seperti yang saya lakukan sendiri gitu ya, beberapa rasio terhadap misalkan em, rasio elemen dari misalkan magnesium dengan compare dengan kalsium gitu ya. Ini terkait misalkan untuk eh, kita mencoba mengekstrak apa ya, mengekstrak untuk mengetahui temperatur gitu ya, untuk temperatur, kemudian misalkan juga elemen-elemen lain misalkan yang kami gunakan itu barium, kalsium gitu ya. Itu juga beberapa yang kami gunakan untuk melihat rasio em, em, apa ya, source sedimen dari asal dari darat gitu. Itu ada beberapa proses biokimia ya, selain apa ya, selain oksigen gitu ya. Ada beberapa proses biogeokimia lain yang kami kami coba explore gitu ya. Yang dan apa ya, dan itu masih sangat open open research gitu ya. Sebenarnya itu elemen-elemen yang ada di sedimen itu juga masih sangat open research gitu ya. Apakah relevan gitu ya terhadap apa ya, proksi dari oksigen, kemudian dari karbon dan juga temperatur dan lain-lain, itu apakah cukup relevan, itu juga masih open gitu, open research juga sangat besar gitu, open researchnya gitu ya. Dan tadi gitu ya, kita masih perlu juga banyak data gitu. Dan cara data apa ya, secara spasial juga kita juga masih low resolusi gitu ya. Jadi masih sangat welcome gitu, welcome untuk riset lebih lanjut gitu ya. Bagaimana elemen-elemen lain itu juga berperan besar terhadap siklus-siklus biokimia gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Jadi memang belum banyak ya untuk kajian yang bisa dilakukan gitu. Di Indonesia sendiri masih sangat dikit lah gitu kan. Dari saya pun, dari orang-orang dari marine sedimen itu ya hanya berapa orang juga yang melakukan penelitian. Dan apa ya, akses kita untuk analisis juga masih ya pelan gitu ya, cukup lambat gitu dibandingkan studi-studi lain gitu ya. Kita harus analisis ekstrak geokimia itu masih cukup
cukup mahal prosesnya dan cukup lambat menurut saya apa ya kita menghasilkan data gitu ya. Data-data untuk menghasilkan studi biogeokimia yang lebih apa ya advance itu masih cukup lambat gitu. Tapi berproses saat ini gitu ya yang saya lakukan. Begitu ya mungkin Mbak Ida gitu ya. Kalau misalkan apa ya masih kurang jelas mungkin aja didiskusikan. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Hendris. Jawabannya semoga sangat jawab ya, Bu Ida. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Watimuri. Apakah ada pengaruh aktivitas vulkanisme Gunung Anak Krakatau terhadap dinamika siklus oksigen di kolom perairan dan sedimen dasar laut di sekitar Selat Sunda? Lalu yang Hmm. kedua, apakah peningkatan masukan material vulkanik seperti abu, mineral Fe dan S mempengaruhi proses oksidasi reduksi atau redox dalam sedimen dasar laut di sekitar lokasi sampling yang Dr. Henry lakukan? Mhm. Seperti itu. Baik. Silakan mungkin Dr. Henry langsung. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat menarik sekali gitu ya. Tapi mohon maaf sekali kalau misalkan terkait kita bicara kondisi vulkanisme untuk di dasar apa ya di lokasi ini. Jadi secara apa ya? Secara pada saat secara mikroskopik kita lihat juga memang ada komposisi elemen em, apa ya? Elemen vulkanik yang muncul gitu kan dari tephra. Kita juga ketemu di sedimen ini gitu ya. Tapi mohon maaf untuk kajian vulkanik sendiri itu belum gitu ya, belum kami lakukan gitu ya. Mungkin ada tapi memang saat ini masih kami belum tahu Pak sejauh mana itu ya peran-peran dari apa ya vulkanisme yang terjadi di apa ya, di Gunung Krakatau terhadap proses kondisi oksigen yang ada di kolom air di sedimen kami yang kami lakukan pada saat ini gitu. Kami masih belum tahu Pak. Jadi masih open dan juga ya sama halnya seperti benar mineral FeFS itu juga pasti berperan besar ya terhadap proses oksidasi dan ini belum kami lakukan Pak dan mungkin pertanyaan ini masih sangat open untuk menjadi apa ya open apa ya question riset kami gitu ya memang apa ya dengan adanya ketersediaan misalkan tephra yang ada di sedimen itu ya bisa jadi memang ada pengaruhnya gitu terhadap oksigen gitu ya. Dan tadi itu tadi Pak yang namanya paleo itu untuk sedimen lampau itu untuk kita memverifikasi dan kita mencoba mengkaitkan dengan kondisi modern gitu ya itu masih sangat terbatas saat ini gitu ya. Jadi kita masih mencoba apa ya masih menggunakan puzzle gitu kan. Ah mana mekanisme yang paling pas gitu ya yang kira-kira cocok dengan kondisi kondisi ada di alam saat ini. Kemudian kita coba kaitkan dengan kondisi em, data yang kita miliki gitu ya. Jadi em, apa ya verifikator langsungnya itu seberapa validitasnya itu masih ya masih open lah kita masih tetap tadi gitu ya untuk paleo ini masih sangat hati kita masih kurang gitu kan verifikator kita terhadap kondisi modern itu ya kita masih sangat perlu untuk kajian lebih jauh gitu bagi saya em, tadi Pak jadi pertanyaan yang terkait vulkanik itu masih open dan saya tidak tahu masih belum bisa saya jawab Pak masih belum tahu jawabannya dan masih open untuk dilakukan riset. Itu aja Pak, mungkin mohon maaf apabila kurang menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Henry. Semoga Pak Watimuri sudah sangat eh, jelas ya untuk kaitan dengan jawabannya. Mungkin mungkin bisa ini Mas kalau misalkan apa ya bisa memberikan sedikit gambaran apa ya isu misalkan proses mekanisme dari apa ya dari Pak Watimuri juga ya saya open gitu ya bagaimana gitu ya dinamika yang mungkin terjadi dan itu juga bisa memperkaya riset kami gitu ya. Jadi kita open aja misalnya em,
karena kita punya waktu cukup banyak, misalkan kita diskusi di sini, apa yang kira-kira perlu saya tambahkan, itu juga menjadi sangat apa ya, pengayaan yang sangat bagus untuk riset saya kami hanya terkait studi yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Henry. Untuk mungkin the last questions ya. The last question, kita kami akan cek dulu di YouTube yang sedang live streaming. Oke, sepertinya tidak ada. Dan mungkin last question dari Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang ada di Zoom. Silakan bisa raise ataupun langsung eh, open mic untuk bisa memberikan pertanyaan last question ini sebelum akan last questions tidak ada. Oke, mungkin one more question dari saya, Pak. Boleh ya? Boleh Bangga, Bangga. Yes, ya. Oke, jadi kan ini tadi untuk Pak Henry ini kan eh, memang berada di daerah dasar samudra seperti itu ya Pak ya. Di komentar. Untuk hal itu bagaimana? Apakah apa ingin bertanya, Bu Oke, itu kepencet. Oke, jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah dinamika atau proses rasio tadi ya Pak ya, untuk analisanya itu apakah juga bisa dilakukan di daerah pesisir misalkan, Ya, ya, utamanya mungkin daerah Bali ataupun daerah eh, ya. kostal seperti itu. Baik, terima. Ya, Mas. Jadi kalau kita melakukan proses kajian ini, apa ya, kita lakukan di kostal itu bisa saja kita lakukan gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan itu adalah teknik sampling gitu ya, karena kita harus cari kalau di laut itu kan di open sea itu kan kita ketemunya itu material lumpur gitu. Jadi kalau misalkan kita turun dia line cut gitu ya, jadi lebih lebih mudah gitu mengambilnya. Cuman kan kalau misalkan ya kostal itu pasir-pasiran pakai coring gitu ya, pakai coring untuk di wilayah kostal itu juga loss gitu ya. Jadi karena sifatnya itu pasiran itu dia dia apa ya, sifatnya loss, jadi akan kita pakai turunkan coring gitu ya. Jadi di bagian apa ya, di bagian ada kayak semennya gitu kan, lumpur kan nggak ada kayak menguncinya. Yang pasir tadi enggak gitu kan ya, kita mau misalkan mau pakai box core misalnya gitu ya, ya itu juga susah juga gitu, loss juga gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus pilih lokasi yang benar-benar dapat material sedimennya itu yang lumpur, di mana lokasi yang ada lumpurnya. Dan kalau misalnya kita sudah dapat lumpur di wilayah coastal, ya kita bisa coba gitu ya untuk kajian, pasti kita bisa lakukan gitu ya. Untuk kajian trace element atau di wilayah coastal juga bisa kita lakukan seperti yang hal dilakukan di wilayah laut dalam. Itu mungkin Mas. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Ya, Dr. Henry, sangat clear sekali. Jadi ya, eh,
sudah selesai, sudah habis sesi pertanyaan kita. Jadi terima kasih sekali Dokter Henry atas presentasi dan ide ataupun jawaban-jawaban ya. Jadi nanti untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian apabila ada ingin pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kontak Dokter Henry ataupun chat kepada komite IMBF yang nantinya akan disampaikan kepada Dokter Henry ataupun yang tadi untuk Pak Umir ya, itu apabila tidak jawab oleh Prof. Reza juga bisa kontak ke komite. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kami ingatkan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mengisi form kehadiran dan juga apabila ada yang ingin butuh sertifikat juga bisa diisi di form tersebut yang ada di chat box. Terima kasih atas perhatian semua peserta, anggota, dan Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Sampai bertemu di webinar series ke-14. Insya Allah mungkin bulan depan. Yang pastinya kami akan juga menghadirkan expert-expert baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Oke, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih semua. Izin live. Ya baik, eh, kami dari KIMBF izin untuk menutup Zoom dan kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.